Di lain peristiwa yang tak kalah mengiris hati adalah kisah seorang ibu bernama Asih yang harus berjuang merawat anaknya yang mengalami lumpuh otak. Wanita asal Jawa Barat itu sama sekali tak mengeluh meski ia harus memikul beban yang sangat berat. Untuk merawat putrinya itu, Asih hanya bisa mengandalkan tenaga dan upahnya sebagai asisten rumah tangga. Tapi sayangnya, upah yang kecil itu tak bisa menutupi kebutuhan hari-harinya. Dibawa digendong makanya ibu tuh ini sampai 4 hari nggak makan. Itu waktu kemarin tuh kontraknya tanggal keberapanya 12 itu baru dia selesainya aja. Iya. Jadi ibu tiap kontraknya tetap harus dirawat. Ibunya nggak mau teh ini itu dah lu. Masih apa? Jika dirinya bisa menghemat, uang yang dikumpulkan bisa ia gunakan untuk membeli diapers anaknya. Asih juga kerap kali membawa anaknya bekerja karena kabarnya anaknya itu sering kejang dan pingsan berjam-jam hingga tak makan. Karena alasan itulah Asih membawa putrinya kerja dengan cara digendong. Tak ada jalan lain yang dilakukan Asih selain terus berjuang dan tak menyerah pada nasibnya. Ini tuh sebulan tuh paling seminggu yang nggak kejangan nih. Dalam 1 bulan. Nyampe ke 20 kali sehari. Ya, sebetulnya kasihan banget ya untuk perjuangannya Ibu Asih karena dia tuh tulang punggung, apalagi dia single parent lah ya, menafkahi anaknya sendiri, berjuang sendiri. Ya kalau bisa sih dari pemerintah bisa ada saluran bantuan atau ngasih sesuatu yang bermanfaat buat ibunya. Seenggaknya dilihat dulu gitu lokasi ibu itu, gimana dia makan, gimana tempat tinggal dia. Kalau bisa dibantu lah untuk pemerintah, semoga bisa melihat gimana banyak banget masyarakat Indonesia sebetulnya butuh banget bantuan dari pemerintah. Setelah sebelumnya pihak Anovial Asmit Halilintar buka suara lewat siniar milik Atta Halilintar, pihak Yayasan Al-Ansar membantah semua isi dari pembicaraan Atta dan pengacara tersebut. Bahwa pihak yayasan hakul yakin jika tanah yang dimiliki oleh Anovial Asmit merupakan tanah milik yayasan. Sengkarut permasalahan hak kepemilikan tanah itu pun hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Riau. Kami ingin membantah apa yang disampaikan oleh penggugat, yaitu kuasa hukum dan manajemennya beberapa hari yang lalu di dalam sebuah podcast. Caranya menjawab, kita punya bukti banyak. Salah satunya adalah katanya putusan yang telah ingkrah yang berkekuatan hukum tetap. Jadi perlu teman-teman ketahui, dalam sebuah sengketa atau perkara, apabila telah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, maka upaya lebih lanjut adalah tanah itu akan diambil secara paksa. Kalau memang sudah ingkrah, melalui apa? Melalui tangan pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara memohonkan untuk eksekusi. Pertanyaannya adalah, kenapa justru dia menggugat? Kan begitu, ini penyesatan informasi. Kalau benar dia adalah pemilik tanah itu dan sudah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, semestinya dia melakukan permohonan eksekusi dong untuk mengambil tanah itu. Tapi nyatanya apa? Justru beliau menggugat. Ini apa namanya? Sejatinya, pihak yayasan sempat mempertanyakan ihwal beberapa aset yayasan yang dihimpun oleh Anovial Asmit ketika dirinya menjabat sebagai ketua yayasan. Dan beberapa aset telah berhasil diubah ke yayasan. Namun satu aset yang masih belum diubah hingga akhirnya pihak yayasan kembali menyambangi kediaman ayah Atta. Sayangnya bukan aset yang didapat, justru pihak yayasan digugat oleh suami Lenggogeni Faruk tersebut. Tunjukkan kepada kami amar, diksi di dalam amar yang mengatakan bahwa pemilik tanah adalah Halilintar Anovial Asmit. Karena kami tidak menemukan di dalam amar itu. Di tingkat pertama, kami menang. Di tingkat kedua, kami juga dimenangkan. Justru di dalam amar ini, yang kita dimenangkan, menyatakan penggugat selaku pemilik sah. Pada saat itu kita menggugat. Menyatakan penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas sebidang tanah. Itu yang menjadi objek kita sekarang. Di tingkat banding, kita justru dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Nah, di tingkat kasasi,
kita memang dikalahkan. Begitu juga di tingkat peninjauan kembali. Pertanyaannya, beliau itu tidak mampu memahami atau memaknai putusan dari peninjauan kembali yang katanya sudah inkrah itu.